Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Abdelia Nur Azizah dari Manajemen Kelas C NIM 118. Pengertian penelitian menurut Surjono Sukanto. Beliau menjelaskan bahwa penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, serta konsisten, yang mana tujuan untuk mengungkapkan sesuatu kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia agar dapat mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru. Yang kedua sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya, semua penelitian yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan khusus penelitian. Yang pertama, penelitian yang bertujuan eksploratif atau menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Yang kedua, bertujuan untuk pengembangan di mana peneliti ingin mengembangkan teori, pandangan ilmiah tentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan sebagai masalah di masyarakat untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan di mana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil dari teori atau pandangan itu. Keempat, penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu, dalam hal adalah ilmu linguistik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu bahasa, khususnya dalam bidang paramagnetik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai studi tentang perlengkapan prinsip kesantunan dan implikator percakapan berdasarkan pelanggaran prinsip kesantunan, khususnya dalam tuturan yang bersifat komedi. Yang manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh peneliti itu sendiri dan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman terhadap percakapan di dalam komik berbahasa Jawa, ngapa terutama dalam memahami prinsip kesatuan dan implikator percakapan berdasarkan pelanggaran prinsip kesantunan dalam komik Banyumasan dengan cara mengenalkan secara langsung aturan yang ada dalam komik tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar adalah data yang dikumpulkan untuk meningkatkan pengetahuan. Motivasi utamanya adalah perluasan pengetahuan. Yang kedua, penelitian sekunder. Penelitian sekunder atau penelitian meja adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Data yang ada dirangkum dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Penelitian terapan. Penelitian terapan berfokus pada analisis dan pemecahan masalah kehidupan nyata.
Jenis ini mengacu pada studi yang membantu memecahkan masalah praktis dan menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, penelitian berorientasi masalah. Seperti namanya, penelitian berorientasi masalah dilakukan untuk memahami sifat sebenarnya dari masalah yang menemukan solusi yang relevan. Istilah masalah mengacu beberapa pilihan atau masalah menganalisis situasi. Yang kelima, penelitian pemecahan masalah. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Metode pemecahan masalah menggunakan penelitian terapan untuk mencari solusi dan masalah yang ada. Yang keenam, penelitian kualitatif. Yang dimaksud di sini adalah penelitian kualitatif adalah proses tentang inquiry. Penelitian ini menciptakan pemahaman mendatang tentang masalah atau masalah dalam pengaturan alaminya. Jenis penelitian ini adalah metode non-statistik. Yang ketujuh, yakni penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah cara tekstur untuk mengumpulkan data dan menganalisis untuk menarik kesimpulan. Ciri khas penelitian. Penelitian mempunyai dua ciri utama, yakni bersifat ilmiah dan berkelanjutan. Penelitian dikatakan bersifat ilmiah karena dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan pencarian fakta secara objektif. Sementara itu, dalam hal berkelanjutan, penelitian merupakan proses yang berjalan terus-menerus. Hasil dari sebuah penelitian akan terus disempurnakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Proses penelitian dibagi menjadi 6. Yang pertama, mendefinisikan tujuan penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, sampling. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, kesimpulan dan pelaporan. Perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sementara itu, kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Sedangkan penelitian gabungan yaitu gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuantitatif. Analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independen. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Analisis statistik inferensial berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan. Dalam analisis ini diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitian mengambil sampel dan populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas lagi. Analisis diskriminan. Analisis diskriminan didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadi dua kelompok besar berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan dan mengetahui hal baru pengukuran variabel tersebut. Teknik analisis data kualitatif. Analisis konten. Metode analisis konten digunakan ketika harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Analisis naratif.
Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Analisis wacana hanya saja metode analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek peneliti dengan peneliti. Analisis kerangka kerja. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi, kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan penginterpretasian. Analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis satu kasus atau kejadian guna menyusun teori. Untuk selanjutnya, beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori.